Melihat pertandingan leg pertama, melihat kualitas permainan Thailand di leg pertama, rasa-rasanya seperti mustahil kita untuk bisa membalikan keadaan. Tapi inilah sepak bola. Sepak bola selalu menyuguhkan kejutan. Kita pasti ingat semua dan kita pasti tahu betapa heroiknya ketika Liverpool berhasil mengalahkan AC Milan di final Liga Champions 2005. Ya, seperti yang kita tahu, di leg pertama kita kalah 4-0 dari Thailand, dan nanti hari Minggu kita akan melakoni laga leg kedua. Minimal kita harus mencetak 4 gol. Artinya ini adalah sebuah misi melawan kemustahilan. Sebetulnya tidak ada yang mustahil dalam sepak bola ya. Bola itu bundar, semua hal bisa terjadi, meskipun secara matematis, secara realistis kita harus bilang bahwa mungkin Thailand yang akan menjadi juara. Tapi tidak apa-apa gitu. Selama kita fighting sampai akhir pertandingan, mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Kenapa saya tertarik membahas ini? Mungkin video ini cocok kita beri judul Misi Melawan Kemustahilan. Karena melihat pertandingan leg pertama, melihat kualitas permainan Thailand di leg pertama, rasa-rasanya seperti mustahil kita untuk bisa membalikan keadaan. Tapi inilah sepak bola. Sepak bola selalu menyuguhkan kejutan. Sepak bola selalu menghadirkan hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Sepak bola juga kerap kali menghadirkan skor-skor yang fantastis atau kejadian-kejadian sebuah klub membalikan keadaan. Contoh terbaik adalah kita pasti ingat semua dan kita pasti tahu betapa heroiknya ketika Liverpool berhasil mengalahkan AC Milan di final Liga Champions 2005. Ketika itu babak pertama AC Milan menyudahi pertandingan dengan 3-0. Semua orang sudah menyangka bahwa AC Milan yang akan menjadi juara. Pada saat itu pemain Liverpool seperti sudah kena mental lah istilahnya gitu. Para pemain mereka seperti sudah mungkin pasrah, tapi di babak kedua inilah yang kenapa fighting spirit itu penting. Di babak kedua kita melihat para pemain Liverpool tidak berhenti berlari. Mereka terus mengencarkan serangan, mereka seperti tidak peduli dengan skor, dan akhirnya gol Steven Gerrard, Schmeichel dan Xabi Alonso membuat skor imbang 3-3. Kemudian laga berlanjut di extra time dan adu penalti, dan akhirnya Liverpool menjadi juara Liga Champions 2005. Dan momen ini selalu menjadi momen yang dikenang, selalu menjadi momen bersejarah, dan selalu menjadi momen inspirasi ketika sebuah tim sedang tertinggal di leg pertama. Laga ini selalu menjadi rujukan, laga ini selalu kita ingat-ingat. Laga yang bertajuk Miracle of Istanbul gitu, keajaiban di Istanbul. Ini bisa menjadi motivasi bagi pemain timnas. Tidak cukup itu, beberapa tahun lalu sekitar musim 2016-2017, ketika Barcelona bertandang ke Paris, mereka tertinggal 4-0. Semua orang sudah yakin dengan skuad Paris yang bagus, dengan Barcelona tertinggal 4-0 akan sulit membalikan keadaan di Camp Nou. Apalagi ketika Edinson Cavani mencetak gol 3-0 menjadi 3-1. Peluang Barca semakin berat. Barca harus mencetak 3 gol di sisa pertandingan. Kemudian para pemain Barca terus menggempur pertahanan PSG sampai akhirnya di menit 93-95 Sergio Roberto berhasil menyamakan kedudukan, yang akhirnya skor berakhir dengan 6-1 dan Barcelona menang agregat 6-5. Mungkin dua pertandingan ini menjadi contoh atau bukti nyata betapa tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Selama peluit wasit belum ditiup, kemungkinan akan selalu terjadi. Tapi kita juga harus berkaca, kita memang bukan Liverpool, kita juga bukan Barcelona, kita timnas Indonesia. Bahwa kita semua ingin timnas juara, iya. Bahwa seluruh rakyat Indonesia merindukan timnas kita juara, iya. Bahwa seluruh staf, pemain, pelatih ingin juara Piala AFF, iya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa
persiapan kita, materi pemain kita, kualitas kompetisi kita, memang kita masih di bawah Thailand gitu. Liga kita kemarin mungkin berapa tahun yang lalu masih kisruh soal pengaturan skor, soal federasi yang bermasalah, soal kericuhan supporter, belum juga match fixing dan lain-lain. Kita masih ribut di situ-situ aja. Liga Thailand itu udah masuk top 10 liga di Asia. Para pemain-pemain timnas Thailand ada yang bermain di Liga Jepang, di Eropa, bahkan di Leicester City, bahkan strikernya Terasil Danda dia pernah bermain di Almeria Liga Spanyol, dan para pemain lainnya juga bermain di Liga Thailand yang notabene memang liga yang berkualitas gitu. Bukan berarti timnas kita jelek, bukan pemain-pemain kita jelek, bukan. Pemain kita bagus. Lihat bagaimana Sintayong mengubah wajah timnas kita. Dulu sebelum datang Sintayong atau mungkin sebelum datang Luis Milla, timnas kita selalu identik dengan long ball dari belakang, long ball. Lini tengah kita tidak berkreasi. Tapi di era Sintayong, bagaimana Indonesia mulai menuju sepak bola modern. Mereka membangun serangan dari bawah. Mereka melakukan 1-2 sentuhan, melakukan kombinasi 3 pemain, kombinasi 4 pemain. Lihat aja gol Irfan Jaya dan gol Witan Sulaiman. Gol Witan Sulaiman ke gawang Singapura. Itu kan jelas servis yang cantik ya. Ala-ala Bayern Munchen atau orang bilang ala-ala Barcelona gitu. Jadi kita patut berbangga. Pada akhirnya kita pun terbantai di leg kedua, tidak masalah. Yang terpenting kita sebagai supporter, kita sebagai pendukung harus selalu mensupport. Jangan malah dicaci maki. Wah, pemain gak becus, pemain gak bisa main, pemain ngoper aja. Pemain itu sudah memberikan yang terbaik. Atmosfer di lapangan itu tidak mudah. Ini final menghadapi Thailand, Raja Asia Tenggara, menghadapi pemain-pemain yang berkualitas. Teman-teman lihat bagaimana pergerakan Tengah Songkrasin. Kita gak pernah ngelihat di Liga Indonesia pemain seperti ini. Bagaimana dia screening ballnya bagus, bagaimana dia melindungi bola, cappingnya bagus, bagaimana dia cara dia passing, bagaimana dia melihat celah-celah di lini pertahanan kita. Tengah Songkrasin ini memang udah next level gitu. Pemain-pemain kita juga bagus. Ada Witan main di Lesia Gedang, Eji Maulana Fikri main di Liga Slovenia. Kita juga bagus. Astangwe Mangku Alam main di Liga Korea di Ansan Greener. Tapi sepak bola itu bukan tentang individu, tentang 11 pemain. Bagaimana pelatih meramunya, bagaimana setiap pemain mampu menjalankan instruksi pelatih, apa yang diinginkan pelatih. Gitu loh. Jadi kita tidak saya bukan orang yang paling paham sepak bola. Banyaklah orang yang lebih paham dari saya gitu. Mungkin saya ini cuma ocehan-ocehan tongkrongan lah. Tapi saya greget aja gitu kalau misalkan ada orang-orang yang ngomentarinnya cuman gak becus main bola, kok main aja, kok gitu aja, gagal gini. Saya tuh senengnya gimana ya, orang boleh berkomentar, bahkan orang boleh mengkritik, tapi argumennya jelas. Misal argumen jelas, itu sejak Dewa nggak digeser ke kiri, Irianto ditarik keluar, praktis lini tengah kosong, kan ada argumennya. Itu jelas argumennya loh gitu. Bukan yang wah si Dedik gak bener, itu cuma ngata-ngatain doang gitu loh. Mereka ini suka tidak suka adalah representasi dari masyarakat Indonesia. Mereka bermain di Piala AFF membawa nama Indonesia. Artinya mereka secara tidak langsung disorot oleh media luar bahwa mereka ini perwakilan Indonesia. Mereka pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi ini yang terbaik gitu. Bahwa kita dibobol oleh Thailand, kita harus berkaca dengan tadi gitu loh. Jadi ini adalah misi melawan kemustahilan. Meskipun dalam sepak bola tidak ada yang mustahil gitu. Bisa aja kan terjadi seperti Barcelona gitu, kita menang 6-1. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus meredam ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan. Kasihan para pemain. Biarin aja pemain di leg kedua all out. Kalah 10-0, kalah 20-0 sekalipun, mereka tetap pahlawan kita. Mereka telah memberikan yang terbaik.
Mereka telah menyuguhkan permainan yang cantik selama babak grup sampai semifinal. Dan ini menjadi pengingat atau menjadi teguran mungkin buat federasi, buat seluruh stakeholder sepak bola Indonesia agar meningkatkan kualitas, meningkatkan infrastruktur, lalu juga kita kembali giat lagi untuk melakukan pembibitan tidak secara instan gitu. Jadi mari kita doakan sama-sama, mari kita berdoa dalam misi melawan kemustahilan ini. Moga-moga apapun hasilnya, saya tetap support, teman-teman tetap support. Dan tolong, ini terakhir dari saya teman-teman, hindari berkata-kata kasar atau kata-kata yang kontraproduktif. Gak perlu gitu. Mendukung timnas ini melibatkan sisi emosional. Jadi wajar ketika kemarin ada yang ngomongnya gak bener sembarangan, dihujat netizen, karena ini melibatkan sisi emosional loh, bukan membela klub, membela timnas gitu. Jadi saya harap buat teman-teman untuk menjaga lisannya, menjaga jarinya, komentar yang positif-positif aja. Kalau mau kritik, yang benar argumennya gitu. Itu dari saya. Sekian, kembali lagi nanti di Kacamata Bola berikutnya, dan salam olahraga.